Yang ke-11, bahwa sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki dikerjakan di masjid. Ini adalah sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Maksudnya saat berpuasa beliau senantiasa sholat 5 waktu, dan bagi laki-laki dilakukan di masjid. Karena kedudukan sholat itu lebih tinggi daripada puasa. Puasa tidak bermanfaat jika tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Di riwayat Tirmidzi, perjanjian antara kami orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Baik, yang ke-12, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau saat berpuasa mencumbu istrinya. Beliau saat berpuasa mencium dan mencumbu istrinya, dan beliau sangat tahan untuk menahan syahwatnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Sering mencium Aisyah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sha'im. Beliau sering mencium Aisyah dalam bulan Ramadan saat sedang berpuasa. Tapi ini bagi suami yang sanggup untuk menahan syahwatnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana amlakakum li irdih. Beliau adalah orang yang sangat sanggup menahan syahwatnya. Adapun suami-suami yang lemah syahwat, bukan lemah syahwat ya. Apa istilahnya? Ya, cepat bersyahwat, ya, dipegang dikit langsung. Nah, ini jauh-jauh saja dari istrinya. Ini jauh-jauh saja dari istrinya. Taib. Kemudian yang ke-13, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Tadi saya sudah sebutkan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Cilegon untuk hal-hal yang membatalkan puasa. Saya sebutkan secara ringkas cepat. Yang pertama yaitu bersetubuh. Kemudian yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Baik karena tadi mengelus, mencium, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan, keluar mani dengan sengaja. Baik dengan masturbasi, ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum seperti suntikan yang menguatkan tubuh. Seperti infus dan yang semisalnya menguatkan tubuh. Maka ini membatalkan puasa. Adapun yang suntikan menurunkan panas, ini tidak membatalkan puasa. Karena cuma menurunkan panas. Tidak semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak seperti berbekam. Termasuk di dalamnya adalah donor darah. Kalau dalam masalah-masalah kontemporer. Karena Rasulullah SAW bersabda, aftaral haji wal mahjub. Orang yang berbekam dan membekam batal puasanya. Kemudian yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Yang ketujuh yaitu keluar darah haid dan nifas. Yang kedelapan yaitu berniat berbuka. Ini tidak boleh. Menjauhi, berniat berbuka. Misalkan dari pagi dia berpuasa, tapi kalau nggak kuat nanti jam 12 saya buka. Nah itu nggak boleh, itu batal puasanya. Dari mulai pagi sudah batal puasanya. Dari mulai pagi sudah batal puasanya. Kemudian yang ke-9 adalah murtad, keluar dari agama Islam. Taib. Yang ke-14, termasuk daripada sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa. Kalau tadi menjauhi yang membatalkan puasa.
Yang ini menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa. Di sana ada hadis-hadis yang sangat ditekankan untuk dijauhi saat berpuasa, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, seperti menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, ya, perkataan dusta seperti sumpah palsu, saksi palsu, ya, atau wal jahla, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti di zaman sekarang, hal-hal yang tidak bermanfaat, scroll, kebanyakan scroll, kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya juga mendengarkan musik, nonton film, nggak ada manfaat. Maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya meninggalkan makan dan minumnya, puasanya tidak manfaat. Kalau puasa-puasa masih nonton berita terlalu banyak, nonton sinetron terlalu banyak, puasa-puasa. Ya. Dan kadang-kadang di dalam puasa-puasa semakin ramai sinetronnya, semakin ramai filmnya. Apalagi di zaman sekarang, bukan hanya di depan televisi kita bisa nonton, di mana-mana kita bisa nonton. Bahkan kadang rokok itu terkalahkan dengan HP. Orang dulu kalau mau buang air besar bawa rokok, sekarang bawa HP, terkalahkan dengan HP. Ini lebih candu daripada rokok. HP itu lebih candu daripada rokok. Dan itu termasuk hal-hal yang jahil dalam bulan Ramadan, sia-sia. Hati-hati, saya sudah singgung di awal, jangan pernah puasa yang kalau kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak diampuni, rugi itu. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fadakhala nar fa'abadahu Allah." Orang merugi, hidungnya tersungkur ke tanah. Maksud menunjukkan dia sangat merugi. Masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni. Bulan ampunan kok tidak diampuni? Dan dijauhkan dari api, dari surga, dan dimasukkan ke dalam neraka. Rugi, sangat rugi. Apalagi mohon maaf kepada bapak-bapak saya yang seumuran dengan bapak saya, umur 70-an, umur 60-an. Rugi, benar-benar, wallahi ya rugi. Kenapa? Karena gini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Jauzi membagi umur manusia itu dalam kitabnya Tanbihul Naim fi Mawasimil Umur. Beliau membagi umur manusia jadi 5. Umur 0 sampai 15 ini umur anak-anak. 15 sampai 35 ini umur masa muda. 35 sampai 50 ini umur masa matang. Biasanya umur masa matang ini tidak berubah lagi sifat-sifatnya. Sudah sempurna dia. Dia tidak terlalu ingin ikut-ikutan sana sini, enggak. Dia sudah terlalu cinta dengan kopi tanpa gula. Susah untuk dirubah, itu susah. Ya, kopi pahit bisa jadi coklat gitu. Iya. Saya ini bukan pencinta kopi pahit, tetapi sudah penikmat kopi pahit. Umur mau menjelang 50, sekarang umur 47 ke 48 atau 48 ke 49. Nah, di sana ada umur 50 sampai 60, ini umur tua. Ini tua. Tua ini sudah siap-siap umur siap-siap berkumpul dengan kawan-kawannya. Di mana di tempat, sebuah tempat yang berdiameter setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Itu siap-siap. Makanya saya pesan kepada anak-anak yang masih punya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, jangan dikasih HP yang smartphone. Kenapa? Karena masa tuanya nanti nonton, bukan baca Quran. Itu salah satu bakti yang keliru. Kita kan ingin memberikan hadiah kepada orang tua. Ini Pak, hadiah handphone baru Pak. Bisa. Ternyata yang aturannya si bapak baca Quran, akhirnya nonton. Dan itu di dalam bulan Ramadan.
Dan itu salah, keliru itu. Ya, biarkan bapak-bapak yang umur sudah 50 ke 60, apalagi 60 ke 80, sudah pakai HP atau nggak punya HP, pakai HP yang monokrom, yang nggak ada internet, yang monokrom gitu ya, cuma SMS dan telepon saja bisa. Yang kalau kucing dilempar mati kucingnya, itu aja. Ya, kenapa? Karena ini umur sudah tua yang harus. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab bab yang ke-12 kalau tidak salah, babul izdiyadi minal khair fi awakhir umur. Bab diperintahkan untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Beliau sebutkan sebuah hadis. Umur manusia kalau sudah 60 tidak semangat ibadah, itu nggak ada uzur di sisi Allah. Umur 60 itu kan umur pensiun, 58, 60. Itu umur pensiun, nggak semangat ibadah, lebih banyak ke masjid, lebih banyak zikir, lebih banyak sholat, lebih banyak baca Quran. Itu nggak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah diberikan umur sebegitu panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama bulan Ramadan ini saya pesan, gunakan, mungkin ini Ramadan terakhir. Saya bukan mendoakan ya, mungkin saya duluan daripada bapak-bapak. Tetapi ini mungkin Ramadan terakhir kita. Maka jauhi Ramadan yang menghapuskan pahala Ramadan kita. Jauhi. Dan di zaman sekarang banyak sekali itu. Ya. Dan saya berpesan tadi pagi di Masjid Imam Nawawi. Kalau seandainya orang main media sosial cuma hanya scroll saja, cuma scroll ngelihat, kadang tertawa sendiri, kadang nangis sendiri, kadang keenakan ngelihat mbak-mbak goyang-goyang, ya, maka tutup mendingan. Sayang Ramadan. Wallahi sayang Ramadan. Ini Ramadan mahal. Besok pagi saya jelaskan di Masjid Imam Syafi'i. Ini Ramadan mahal. Para salafus saleh doa 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan agar bisa masuk bulan Ramadan. Sayang Ramadan kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bulan Ramadan. Bahkan Fadilat Syekh Dr. Su'ud Shuraim hafizahullah, salah seorang imam Masjidil Haram terdahulu, sekarang beliau tidak jadi imam lagi. Beliau pernah khutbah Jumat mengatakan, la uzra laka fi Ramadan. Tidak ada uzur bagimu di hadapan Allah kalau seandainya engkau tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Enggak ada uzur. Semua fasilitas Allah sudah sediakan dalam bulan Ramadan. Apa coba? Jin diikat dengan rantai. Pintu surga ditutup, menunjukkan banyaknya amal soleh. Pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, menunjukkan sedikitnya yang bermaksiat, banyaknya ampunan dosa. Setiap hari dikabulkan doa. Setiap hari Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Kemudian setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, wahai hambaku yang ingin mengerjakan ketaatan, ayo sekarang waktunya. Setiap hari Allah manggil, wahai hambaku yang bermaksiat, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi fasilitas yang kurang. Kalau sampai itu tidak diampuni dalam bulan Ramadan, mau kapan lagi kita diampuni? Enggak ada uzur bagi kita. Maka harus tekad dari sekarang. Saya harus lebih baik Ramadan saya daripada sebelumnya. Terutama nih yang saya sebutkan tadi, bapak-bapak saya umur 50-an ke atas. Sekarang waktunya, karena ini mungkin Ramadan terakhir kita. Ya. Maka jauhi hal-hal yang jahal. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan perbuatan kebodohan yang sia-sia. Seperti misalkan mendengar musik, nonton film. Kalau di zaman sekarang, kemudian ghibah, namimah. Hari pertama bulan Ramadan pagi-pagi nonton TV gosip. Nah, itu kebodohan. Sayang waktunya. Sayang waktunya para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka saya nasihatkan, mungkin ini momen bulan Ramadan, sudah saya tutup akun media sosial saya. Bisa kita hidup tanpa akun media sosial, kecuali yang untuk kerja ya, untuk jualan, untuk itu beda lagi. Bisa kok hidup tanpa harus media sosial. Dulu kan nggak ada media sosial seperti ini canggihnya. Bisa aja kita hidup. Kenapa harus scroll? Saya pernah tuh di sebuah kota, saya nggak mau nyebut kotanya. Kemudian ke pasar di kota itu.
Wallahi pasar kan sekarang kurang orang yang berbelanja di situ. Karena ekonomi turun. Apa yang terjadi? Itu penjualnya itu masing-masing HP. Nggak ngomong ke sana, nggak ngomong ke sini. Kayak kota mati, kayak pasar mati. Demi Allah saya melihat, subhanallah, kok ngeri sekali pemandangannya. Ini hati-hati, terutama kepala keluarga. Anda bertanggung jawab atas keluargamu. Kadang-kadang Pak, santri-santri saya, kita sudah nasihatkan, kita sudah bimbing baik-baik. Sampai rumah yang nganjurin orang tuanya. Kasih HP. Main game sampai jam 2, jam 3, subuhnya terlambat. Ramadan itu. Makanya kita punya peraturan kelas 11, kelas 2 SMA nggak pulang Ramadan. Boleh diambil anaknya setelah Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, bapak-bapaknya terima kasih Ustaz. Anak saya Ramadan di sini, mengurangi tugas kami. Enak aja Pak. Ya rupanya sulit menjaga anak di dalam bulan Ramadan. Nah kita semua tuh yang bertanggung jawab. Laki-laki, kepala keluarga kita bertanggung jawab atas seluruh orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Istri, anak-anak kita. Ini hati-hati para ikhwah. Berat. Maka hati-hati ya. Maka Allah tidak mempunyai hajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Nggak ada manfaatnya. Termasuk di dalamnya juga adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath. Bukanlah puasa itu cuma menahan makan minum, tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan lagu. Lagu itu hal yang melalaikan. Melalaikan seperti apa tadi yang saya sudah sebutkan. Mendengarkan musik, nonton film, scroll media sosial zaman sekarang. Dan anehnya Pak, kalau pagi-pagi tuh, ini mushaf Al-Quran, ini HP. Pasti nggak jadi baca Quran. Kenapa? Karena ini mushaf kalau dibaca kita nguap duluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dia setannya. Kemudian kalau pas baca, matanya berlinang air mata. Hurufnya goyang-goyang. Kok bisa gitu? Tapi kalau pas buka HP, subhanallah, ya, 2 jam, 3 jam, nggak kerasa. Dan tidak terasa itu tanda hari kiamat loh Pak. Nggak kerasa. Tanda hari kiamat. La taqumus sahatta yataqarabaz zaman. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai masa semakin mendekat. Tidak terasa habis waktu. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sesungguhnya puasa itu menahan dari hal-hal melalaikan. Banyakan nongkrong. Di zaman sekarang kebanyakan ngobrol, kebanyakan nge-gym. Tidak haram dia puasa-puasa nge-gym, enggak haram. Tetapi ada hal yang lebih bermanfaat saat berpuasa. Kemudian warrafath. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan rafath. Apa itu rafath? Al-kalamul fahish. Perkataan keji. Porno yang berkaitan dengan jima'. Semua hal-hal yang berkaitan dengan jima', ucapannya maka jauhi saat berpuasa. Atau yang berkaitan dengan muqaddimah jima'. Saat berpuasa jauhi itu. Atau yang berkaitan dengan penyebutan tentang perempuan. Pak Imam, tuh ada janda tuh sana tuh. Jauhi itu tuh. Ya, kalau mau langsung aja nggak usah dia. Ya, Ramadan jauhi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Apalagi rafath. Dan itu di dalam media sosial semuanya kan ada itu. Lagu ada, melalaikan ada, rafathnya juga ada. Sekarang di dunia ini Pak, sekali klik semua sampah kotoran yang tidak pantas untuk dilihat terlihat. Dan itu yang dilihat oleh anak-anak kita. HP. Ya, HP. Saya punya anak SMA kelas 3, belum punya HP pribadi. Dan kita sudah sepakat, nak, gak usah ya nak, punya media sosial. Seumur hidupmu.
Karena bapak tahu apa yang ada di media sosial. Nggak manfaat juga kamu punya media sosial. Kecuali nanti kalau seandainya kuliah, ada WhatsApp diwajibkan oleh dosen, ada Telegram diwajibkan oleh fakultas, universitas, barulah pakai. Anda pun bikin akun YouTube, jadi YouTuber. Hai guys. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada keturunan Ahmad Zaini. Punya akun Instagram, TikTok. Nggak ada. Harus kita, Pak. Orang tua harus punya peraturan. Itu untuk anaknya dan untuk kita nanti hari kiamat. Saya sedih sekali kalau seandainya ada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, sudah pakai kacamata, tebal kacamatanya. Kalau makan ditemani oleh iPad-nya. Itu saya bilang tadi pagi, itu adalah penjara dari orang tua untuk anaknya secara tidak langsung. Anak itu dia bisa mengeksplor kehidupannya, bisa jalan, bisa kreasi, bisa apa saja. Seumuran dia. Dan itu Pak, mohon maaf, itu by design. Itu diolah oleh orang-orang kafir. Untuk menggagalkan pendidikan kaum muslimin. Diolah. Oh, di negara mereka aja tidak melakukan seperti itu. Nggak boleh. Di bawah 16 umur, di bawah 16 tahun umurnya nggak boleh. Kita anak-anak SD kelas 1 sudah. Saya sering sekali nih, beberapa kali nih lewat. Tadi saya dengan Pak Imam lihat. Cuma nggak ngomong sama Pak Imam. Saya lihat anak-anak SD mungkin kelas 2, kelas 3 perempuan joget. Joget. Karena sudah terbiasa, itu yang dilihat di setiap hari. Itu pendidikan orang tuanya. Yang paling bertanggung jawab atasnya orang tuanya. Ya, hati-hati. Terutama bulan Ramadan para ikhwan. Rafas, hati-hati. Rugi kita. Dulu di negeri Indonesia ini Ramadan tahun berapa gitu. Setiap kali masuk pusat perbelanjaan pasti ada lagu itu. Lagu bulan Ramadan. Itu yang disetel. Sampai saya nyebutnya sebagai lagu kebangsaan Ramadan tahun itu. Antum kalau saya contohkan mungkin antum pasti tahu. Ya. Lagu masuk ke mana? Ke pusat perbelanjaan Indo atau Alfa. Pasti ada itu. Ini lagi lagunya. Ini lagi lagunya. Ini pada ikhwan yang dirahmati, hati-hati. Saat bulan Ramadan sangat tercela. Dusta, perbuatan kebodohan, perbuatan melalaikan, perbuatan rafas. 5 itu. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia rafas, sudah kita pelajari tadi. Sakhab itu asyah ma'al khisab. Teriak sambil bertengkar sambil teriak-teriak. Dan itu adalah kelaziman. Dan itu disebabkan karena orang biasanya lapar dan haus sering mudah tersulut emosi. Lapar dan haus sering mudah tersulut emosi. Maka jaga. Saat bulan Ramadan jangan bertengkar. Kalau sampai teriak-teriak, ngurangi pahala puasa. Saya pernah kejadian, ini saya di sini, Ka'bah anggaplah pintu itu. Berarti kan dekat sekali. Saya dengan Ka'bah. Bulan Ramadan. Ini ceritanya ada orang, anak tidur di sekitar 1, 2, 3 saf setelah saya. Datang laki-laki, membangunkan dengan kaki. Gum, yalah gum. Orang Arab kan begitu. Yalah gum. Padahal itu kita anggap, kalau kita sudah selama tinggal di Saudi udah biasa aja itu. Mereka kebiasaan mereka memang begitu. Bangun, yalah bangun. Bentar lagi buka. Orang yang di samping anak tersebut menganggap ini kurang ajar terhadap manusia. Kata anak tersebut, "Ya akhi, ada insan laysa hayawan." Wahai fulan, ini manusia bukan hewan. Kamu banguninnya begitu. Kata si ini anak saya. Akhirnya tengkar berdua. Beberapa menit sebelum berbuka di depan Ka'bah.
Permasalahan yang tidak jelas bertengkar. Nah, itu mengurangi pahala puasa. Siang-siang puasa, ada yang nyerempet langsung, kampret lo. Jaga lisan saat puasa. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta, jika engkau berpuasa, falyasum sam'uk, jagalah pendengaranmu, wa basaruk, dan penglihatanmu, wa lisanuk, dan lisanmu, anil kadhibi wal mahari, dari perbuatan dusta dan hal-hal yang diharamkan. Wal yakun 'alaika yauma shaumik waqarun wa sakinah." Hendaklah saat engkau berpuasa penuh dengan kewibawaan, ketenangan. Yang biasanya kalau selain puasa kita ngocol, suka ketawa-ketawa, puasa enggak, penuh ketenangan, penuh wibawa. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Beda, Ramadan itu beda. Jangan sama. Nah, timbul pertanyaan para ikhwah. Kalau seandainya tadi Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin laisa min siyami illal ju'la. Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Padahal dia puasa, dia beribadah, tapi karena mengerjakan yang haram-haram tadi, puasanya cuma dapat lapar dan haus. Kok bisa Ustaz? Nggak ada pahala sama sekali kan? Iya, nggak ada. Sebagaimana di Rasul. Rahasianya apa? Begini rahasianya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wasirru hadza, rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da bi taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat. Orang yang berpuasa itu kan meninggalkan yang mubah, makan, minum, bersetubuh, mubah, halal bagi kita tinggalkan karena puasa. Ini tidak sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Paham ya? Puasamu tidak sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Lawang yang halal saja kita tinggalkan, apalagi puasa, apalagi yang haram harus kita tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat wa taqarraba ila Allah bi tarkil mubahat, kana bimathadi bin yatrukul faraid wa yataqarrabu bil nawafil." Siapa yang mengerjakan yang haram, lalu dia berpuasa meninggalkan yang halal, ini seperti persis orang yang meninggalkan amalan wajib tapi mengerjakan amalan sunnah. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Semangat tarawih tapi tidak sholat subuh. Manfaat enggak? Enggak puasa. Orang sebulanan penuh tidak tarawih enggak berdosa. Tapi satu kali tidak sholat subuh karena malas, itu sangat berdosa. Enggak manfaat puasanya. Bukan hanya tarawihnya enggak manfaat, puasanya enggak manfaat. Nah itu sama, puasa-puasa masih maksiat, sama itu. Seperti orang meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, nggak ada nilainya. Itu rahasianya begitu. Yang ke-15, memperbanyak baca Quran. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar tadi pagi di Imam Nawawi. Banyaknya baca Quran. Ya. Kemudian yang ke-16, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa orang yang berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa. Kemudian yang ke-17 yaitu memerintahkan untuk berumrah di bulan Ramadan. Yang ke-18 Nabi Muhammad SAW tetap berpuasa saat safar. Kalau puasanya itu tidak menyulitkan beliau, tidak memberatkan beliau, beliau tetap berpuasa. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Saya dari Banjarmasin ke Jakarta 1 jam 40 menit, nggak capek. Sampai landing Jakarta, dijemput ikhwah, masuk mobil, nggak capek. Ngapain saya harus berbuka? Ya, nah, makanya berpuasa lebih afdal kalau puasanya itu tidak sampai menyulitkan, memberatkan, apalagi sampai membahayakan. Tapi saya pesan, siapa yang berumrah di bulan Ramadan dan berangkatnya sore, misalkan take off pesawatnya sore, maka hati-hati. Karena ini pernah kejadian sama saya. Saya puasa, kemudian hari itu bulan Ramadan, berangkat take off jam 5. Saya bilang ini sudah jam 4 nih, masuk pesawat, take off jam 5. Maghrib jam 6, berarti kan hitungannya 1 jam lagi. Ternyata dia kan semakin barat. Buka jendela kok semakin terang. Semakin terang. Ya, semakin barat kan dia. Akhirnya puasanya sampai 17 jam. Nah ini perlu diperhatikan.
Ya, perlu diperhatikan. Jangan sampai seseorang mau berbuka sayang, nggak berbuka sudah kelemahan. Ya. Jadi pas buka tuh nggak ada nikmat lagi tuh. Udah capek banget gitu. Nah, salah strategi. Jadi kalau ingin seperti itu ya silahkan. Seseorang mungkin bisa berbuka. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-18 menyegerakan berbuka. Yang ke-20 berbuka dengan rutab. Rutab yang saya sudah sebutkan tadi, rutab itu adalah seperti ini. Kurmanya seperti ini. Ya. Ini namanya kurma rutab. Ya. Atau juga seperti ini. Ini bentuk lain. Ya. Dan ini sekarang di zaman ada. Kenapa? Karena di di masa yang sangat canggih ini transportasi mudah. Dulu rutab ini hanya ada di bulan Juli, Agustus, September karena itu adalah musim panen. Dan biasanya disimpan di freezer karena sekarang freezernya ada, maka dan perjalanan cepat, maka sudah ada di Indonesia seperti ini. Nah, semestinya dilakukan sunnah-sunnah ini, jangan diremehkan. Ada orang bilang, Ustaz, buka puasa dengan kurma rutab itu sunnah Nabi. Gorengan hukumnya wajib. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya saat berpuasa yang ke-21 saat berpuasa dan saat berbuka puasa berbanyaklah berdoa karena doanya orang berpuasa itu dikabulkan. Salasatun la turaddu da'watun. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai berbuka. Berarti selama dia puasa sampai berbuka doanya dikabulkan. Terutama saat berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang hina yuftir. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Maka berdoalah. Jadi ketika berbuka makan kurma doa. Minum berdoa. Itu saat dikabulkan doa. Nah, ini yang bisa disampaikan lebih daripada 15 menit. Ya. Mungkin tidak perlu pertanyaan karena terlalu malam. Sudah jelas semua insya Allah. Ya. Besok pagi saya masih di Masjid Imam Syafi'i jam 9.30 insya Allah. Dengan kajian menggapai puncak keberkahan Ramadan. Bagaimana kita sukses di dalam bulan Ramadan. Saya akan jelaskan mudah-mudahan lebih dalam lagi yang berkaitan dengan Ramadan. Kalau tadi kita berkaitan dengan sifat puasa Nabi. Ini Ramadan secara umum. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.